Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya masih membahas mengenai aplikasi e-raport. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah aplikasi e-raport dari user guru. Jadi nanti saya akan membahas salah satu yang sering kita temui sebagai guru ketika kita menggunakan aplikasi e-raport. Yang akan saya bahas adalah terdapatnya kompetensi dasar atau KD yang double ya teman-teman. Jadi seperti ini. Misalnya kita sebagai guru, kita akan melakukan rencana penilaian. Misalnya untuk nilai pengetahuan, di sini kita pilih kelas dan mata pelajarannya. Lalu ini misalnya kita pilih 1. Kita sering menemui seperti ini. Jadi ada duplikat atau double KD. Ini KD 3.1, yang bawahnya juga 3.1. Lalu yang ini juga KD 3.2 dan yang bawahnya juga KD 3.2. Lalu kadang kita juga menemui double KD seperti ini ketika kita mau menginputkan data dan nilai ya. Kita masuk ke input nilai, saya pilih kelasnya, lalu mapelnya, lalu penilaiannya seperti ini. Jadi di sini kita menemui double KD. Ini 3.1, 3.1 lagi. Dan ini 3.2 dan ini juga 3.2 lagi. Dan jika seperti itu, kita kadang bingung untuk melakukan input nilai karena ada duplikat KD seperti ini. Yang mana yang akan kita inputkan ataukah dua-duanya yang kita inputkan. Nah, nanti akan saya praktekkan bagaimana agar KD di e-raport kita tidak double seperti ini. Jadi nanti hanya ada 3.1 dan 3.2. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkahnya, tonton terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui video-video saya mengenai e-raport, teman-teman bisa lihat di playlist saya dengan nama playlist e-raport. Di playlist ini berisi video tutorial mengenai aplikasi e-raport. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat playlist saya lainnya seperti tutorial Excel, Word, EKM, Fingerprint, tutorial Dapodik, Google Classroom, Canva for Education, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya selanjutnya. Mari kita lanjutkan. Untuk menghilangkan duplikat KD atau kompetensi dasar di aplikasi e-raport, pertama-tama kita harus buka aplikasi e-raportnya terlebih dahulu. Setelah itu kita harus login ke aplikasi e-raport sebagai guru ya teman-teman. Di level user ini kita pilih guru, lalu kita klik login. Setelah masuk ke halaman dashboard, coba kita cek dulu untuk di perencanaan penilaian, apakah double atau tidak KD-nya. Jadi ini KD-nya double ya teman-teman. Ada 3.1, 3.1 lagi, dan 3.2 dan 3.2 lagi. Begitupun di input nilai. Untuk mata pelajarannya Pancasila, dan ini double ya teman-teman. 3.1-nya ada 2 dan 3.2-nya ada 2. Untuk menghapus salah satu dari double KD ini, kita langsung saja ke menu data kompetensi dasar. Jadi di aplikasi e-raport ini sebenarnya kita harus mengerjakan aplikasi e-raport sesuai urutan ini ya teman-teman. Jadi kita harus mengerjakan dulu dari paling atas ini, lalu menuju ke bawah seperti ini. Karena kita tidak bisa lompat-lompat, kita mengerjakan perencanaan penilaian dulu sebelum kita mengerjakan data kompetensi dasar. Untuk di menu data kompetensi dasar ini, kita harus menentukan atau memapping
kompetensi dasar dari mata pelajaran di sekolah kita. Caranya kita pilih mata pelajarannya, misalnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini kita harus memilih apakah sekolah kita menggunakan kurikulum nasional atau menggunakan penyederhanaan Balitbang atau menggunakan penyederhanaan mandiri. Jadi selama masa pandemi ini sekolah diberi pilihan bisa menggunakan kurikulum nasional atau penyederhanaan Balitbang atau bisa juga menggunakan penyederhanaan kurikulum mandiri. Jadi kita harus menyesuaikan sekolah kita menggunakan kurikulum yang mana. Dan dari 3 pilihan ini kita hanya boleh mengaktifkan satu kurikulum ya teman-teman. Misalnya ini, kita ke menu kurikulum nasional. Di sini di kurikulum nasional ini aktif ya teman-teman. Jadi ini untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila ini semuanya aktif KD-nya. Begitupun di penyederhanaan Balitbang. Di sini statusnya aktif, dan karena keduanya aktif inilah yang membuat KD di perencanaan penilaian tadi dan KD di input data dan nilai itu double. Jadi kita harus memilih salah satu yang aktif, yang satunya kita nonaktifkan. Misalkan di sekolah saya sewaktu pandemi kemarin masih tetap menggunakan kurikulum nasional, maka kita biarkan ini aktif dan kita nonaktifkan yang kurikulum penyederhanaan Balitbang. Cara untuk menonaktifkannya adalah kita klik ini. Menu warna merah ini nonaktifkan kompetensi dasar penyederhanaan Balitbang. Kita klik saja. Setelah itu kita oke. Maka kita cek lagi untuk kurikulum nasional ini masih aktif statusnya. Dan untuk di penyederhanaan Balitbang ini sudah tidak aktif. Jadi harus seperti ini ya teman-teman. Kita harus memilih salah satu dari 3 pilihan ini. Tidak boleh kita memilih lebih dari satu, karena kalau kita mengaktifkan kurikulum lebih dari satu maka hasilnya seperti tadi, ada double KD. Dan setelah kita menonaktifkan kurikulum Balitbang dan hanya mengaktifkan kurikulum nasional ini, coba kita ke menu rencana penilaian, apakah masih double atau tidak. Ini sudah tidak double ya teman-teman. Jadi ini 3.1-nya yang tadinya ada 2, sekarang hanya ada 1, dan begitupun 3.2-nya hanya ada 1. Dan setelah kita pastikan sudah tidak ada double di sini, kita harus melakukan rencana penilaian ulang. Yang kemarin sudah kita lakukan, kita ulang lagi agar nanti di input data itu menggunakan rencana penilaian terbaru. Di sini misalnya saya ulang tes tertulis, ini penilaian hariannya, penilaian tengah semesternya, dan penilaian akhir semesternya, lalu klik simpan. Setelah itu kita coba cek di input data dan nilai apakah masih double atau tidak. Ini sudah tidak double ya teman-teman, hanya ada KD 3.1 dan 3.2. Jadi seperti itu cara untuk menghilangkan double KD di input data nilai dan di rencana penilaian. Begitupun untuk mata pelajaran lainnya, kita harus men-settingnya di menu data kompetensi dasar. Kita harus mengaktifkannya hanya salah satu dari 3 pilihan kurikulum ini. Jadi kalau ada lebih dari 1, kita harus menonaktifkannya 1 dan hanya mengaktifkannya 1 agar tidak terjadi duplikat KD di rencana penilaian dan di input data dan nilai. Jadi seperti itu video kali ini. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan
pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.